Bismillahirrahmanirrahim. Semangat pagi teman-teman. Semangat pagi. Selamat malam. Loh, kenapa Kak Mia nyampeinnya Pak semangat pagi? Kan ini udah malam. Ada pertanyaan seperti itu? Ada nggak? Ada. Ada. Kenapa Kak Mia mau Pak semangat pagi? Karena gini, walaupun kita udah di malam hari tapi tetap semangat seperti kita di pagi hari. Oke, kalau Kak Mia ucap semangat pagi, kalian semua jawab yes, semangat pagi. Oke? Setuju? Setuju. Oke. Semangat pagi teman-teman. Yes, Semangat pagi, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kan di sini sebelumnya udah kenal saya atau belum? Belum ya? Belum Kak. Iya, oke. Agar kita bisa terjalin keakraban, agar kalian juga tidak canggung dengan saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mia Sapriani, saya seorang ibu rumah tangga, dan kebetulan alhamdulillah saya juga salah satu peserta Talent Group Indonesia, dan alhamdulillah diberi kepercayaan oleh Kak Erwin, Kak Erwin untuk menjadi peserta terbaik di Talent Group Indonesia. Terima kasih kepada Kak Erwin dan tim Talent Group Indonesia, karena memang ini merupakan suatu penghargaan yang luar biasa bagi saya. Mengenai saya pernah ikut training ISK, alhamdulillah, karena memang bagi saya ISK sangatlah bermanfaat untuk saya dan mampu memberi motivasi dalam hidup saya. Di sini saya akan menyampaikan sebuah motivasi buat teman-teman, tapi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman main game dulu. Saya ingin mengetes teman-teman konsentrasi atau tidak dalam menerima motivasi dari saya dan menerima materi dari Kak Erwin. Saya boleh minta teman-teman open kameranya? Silakan teman-teman, karena ini kita akan main game dulu terlebih dahulu ya. Jadi sebelum saya menyampaikan motivasi, kita mengikuti Kak Erwin. Kita main game dulu agar saya mau melihat konsentrasi dari Kak Erwin atau belum. Oke? Udah bisa kita mulai gamenya? Oke, silakan di open cam ya. Kalau nggak open cam nanti nggak tahu ini konsentrasi apa enggak gitu kan. Oke, sebelumnya yuk mari angkat tangannya ke atas. Semua angkat tangannya ke atas. Kalian dengarkan apa yang saya ucapkan. Sekali lagi, dengarkan apa yang saya ucapkan. Bisa diikuti? Dengarkan apa yang saya ucapkan. Oke. Sekarang putar tangannya pelan-pelan. Yuk, putar tangannya. Ini mengetes konsentrasi ya. Apakah teman-teman semuanya konsentrasi dalam mengikuti acara ini? Oke. Putar teman. Ikuti apa yang saya ucapkan, bukan ya. Oke, sudah siap? Putar, dikencang, kemudian kepel tangannya. Kepel tangannya. Dikepel. Ayo diputar. Oke, diputar. Sekarang dengarkan apa yang saya ucapkan. Ya, dengarkan apa yang saya ucapkan. Sekarang putar cepat, lebih kencang. Oke, lebih kencang. Pegang mata. Sekali lagi, putar. Oke, pegang hidung. Oke, alhamdulillah, terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Ternyata konsentrasinya luar biasa, teman-teman. Dan saya rasa udah siap untuk mengikuti pelajarannya nanti yang akan disampaikan oleh Kak Erwin ya. Karena sayang sekali jika kita tidak mengikutinya dengan baik, karena ilmu ini sangat luar biasa seperti itu ya. Jadi teman-teman, sebelum kita mempelajari suatu ilmu, sebaiknya ada satu ilmu yang harus kita benar-benar pelajari, yaitu positif. Ya, jadi ada sebuah quotes Kak Erwin gitu ya. Sebelum kita memulai bicara, sebelum kita memulai menyampaikan sebuah materi, pastikan
gerakan tubuh Anda, ucapan Anda, penglihatan Anda dalam keadaan positif. Nah, jadi di sini motivasi kali ini bagaimana agar kita bisa berpikir positif ya. Dari beberapa yang saya pelajari gitu. Dari yang beberapa saya pelajari ternyata berpikir positif itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi kita berada di lingkungan orang-orang yang tidak positif. Berpikir positif itu apa sih? Berpikir positif itu bagaimana kita memasukkan pikiran-pikiran yang baik dan membuang pikiran-pikiran yang tidak baik di dalam pikiran kita. Karena kenapa? Menurut penelitian itu 80% kehidupan kita itu dipengaruhi oleh pikiran. Pikiran apa? Pikiran terbagi dua. Ada pikiran sadar dan ada pikiran bawah sadar. Nah, itu semuanya dari sadar dan tidak sadar itu 100%. 100% ini dibagi. Pikiran sadar itu hanya 20%. Pikiran sadar itu gimana? Seperti ini, saat saya ngomong ini, itu sadar. Tapi ada sebuah pikiran yang bekerja di luar alam bawah sadar kita. Dan itu 80% mempengaruhi hidup kita. Coba sekarang saya minta kalian ngelamun. Loh kok aku disuruh ngelamun? Coba ngelamun aja. Sebentar aja, 3 detik. Saya hitung dari sekarang. 1, 2, 3. Apa yang Anda pikirkan? Saya memikirkan bahwa sesuatu yang akan lebih baik di masa ke depan kita. Oke, ada lagi? Adakah yang berpikir bahwa ngapain Kak Miani nyuruh aku nyuruhin aku ngelamun? Ayo, ada nggak? Berpikir Oke. Jadi, kenapa saya suruh kalian ngelamun? Untuk membuktikan bahwa ternyata alam bawah sadar itu ada. Alam bawah sadar itu kapan? Alam bawah sadar itu pada saat kita ngelamun itu sudah terjadi. Dan hati-hati dengan pikiran itu. Kenapa? Karena 80% itu pikiran alam bawah sadar kita itu yang mempengaruhi kehidupan kita sekarang ini. Saya ambil contoh nih, saya tidak menceritakan siapa-siapa, ini pengalaman pribadi saya sendiri. Ya, Bu. Pada saat saya dulu, sebelum saya mengikuti beberapa training, ketika saya duduk, saya itu selalu berpikir, gimana nih ya? Kok aku tuh kayak gini terus, kapan aku bisa maju? Aku tuh takut, aku nggak mampu, aku nggak bisa. Nah, ternyata kata-kata itu yang membuat diri kita tidak maju. Padahal itu nggak saya ucapkan, itu hanya saya pikirkan. Itu saya pikirkan. Dan pada akhirnya benar, saya nggak bisa. Saya nggak bisa. Pada suatu hari, saya diajak oleh teman saya untuk ikut. Yang dimana itu membuka mental block. Nah, pikiran alam bawah sadar yang 80% yang mempengaruhi kehidupan kita sekarang ini, itu ternyata lebih banyak mental block-nya dibanding mental positifnya. Mental block itu apalagi Kak Mia? Mental block itu bagaimana sesuatu mental yang mengurung diri kita untuk bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan. Contoh, misal teman-teman ingin maju ke depan untuk belajar public speaking, contoh ya. Teman-teman itu merasa takut, aku nggak bisa loh, aku nggak mampu loh, aku takut loh, aku nanti disorakin orang loh. Nah, itu ternyata mental block loh. Itu pikiran bawah sadar kita yang mempengaruhi hal itu. Itu yang membuat kita tidak mampu untuk melakukan perubahan yang besar, untuk melakukan public speaking, untuk melakukan pembicaraan di depan umum. Nah, jadi bagaimana agar yang 80% itu bisa kita kendalikan dengan hal-hal yang positif? Caranya kita harus konsumsi obat. Kok ada obatnya ya Kak? Ada dong. Obatnya apa? Bukan pil ataupun sirup. Obat itu adalah kepanjangan dari O, B, A, T. Ada 4 huruf. Yang O, di mana kita harus membiasakan olahraga, olah kata, olah rasa. Yang olahraga minimal kita 10 menit stretching di rumah pagi hari. Karena orang-orang sukses di sana itu kayak Bapak Ari Ginanjar, kemudian Ustaz Nasrullah, Kak Erwin, gitu ya, dan banyak mentor saya yang lain gitu. Mereka pasti melakukan olahraga ini, walaupun hanya 10 detik. Ya, walaupun hanya 10 detik. Nah, kemudian
Yang olah kata ini di mana kita harus bisa menjaga kata-kata kita ini agar selalu berkata-kata yang positif. Bagaimana Kak berkata-kata positif sementara saya menghadapi orang-orang yang negatif misal? Dijaga sebisa mungkin. Contoh, kata negatif, misal kita akan membicarakan seseorang, maaf, walaupun kita mengatakan seseorang gitu, orang yang melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik ya, katakan dalam diri kita agar kita tidak terucap. Kalau dia lebih muda dari kita, katakan dalam diri kita, dosa dia lebih sedikit daripada saya. Kemudian bagaimana jika yang melakukan kemaksiatan itu adalah orang yang lebih tua daripada kita? Katakan dalam diri kita, ucapkan dari mulut kita, amalan dia lebih banyak daripada kita. Seperti itu. Yang kemudian itu olah kata, kemudian olah rasa. Bagaimana kita bisa menjaga perasaan-perasaan kita yang akan menimbulkan sesuatu hal yang negatif dalam diri kita dari pola pikir kita. Jadi mulai sekarang berkata-katalah yang positif. Memang tidak mudah untuk melatih hal itu. Saya itu dari tahun 2019 dihajar dengan bertubi-tubi dengan dengan persoalan yang luar biasa gitu ya, yang boleh dibilang kalau manusia yang tidak diizinkan oleh Allah untuk bisa melalui itu, mungkin sudah menyerah. Gimana? Pada saat itu saya pernah dihipnotis seseorang gitu ya, dihipnotis agar pikiran saya itu hilang, pikiran positif saya hilang. Padahal saya udah training kemana-mana gitu. Kemudian saya ditanamkan mental block yang luar biasa, yang pada saat itu saya keluar rumah pun saya takut. Keluar rumah saya takut. Nah, bagaimana saya melatih diri saya sampai seperti itu? Itu sampai 2 tahun saya baru bisa keluar dari yang namanya mental block tersebut. Memang tidak mudah. Yang namanya kita untuk melakukan sesuatu hal yang positif itu memang tidaklah mudah. Tapi kita tidak boleh menyerah. Beristirahat itu boleh, ya, tapi jangan berhenti. Oke. Yang udah ya, olah kata, olah rasa, olahraga, olah kata, olah rasa. Yang kedua B, huruf D-nya. Bergerak walau merangkak. Oke, D, bergerak walau merangkak. Memang sulit untuk kita menciptakan sesuatu yang positif. Berpikir positif itu memang tidak mudah, tapi kita harus tetap bergerak. Walaupun ibarat kata kalau kita berjalan tuh harus ngesot gitu ya. Harus ngesot, kita harus tetap berjuang. A, yang huruf A. A adalah selalu ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kenapa saya ucapkan alhamdulillah ala kulli hal? Karena dalam setiap kondisi apapun, kita harus tetap mengucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Karena kenapa? Dalam kondisi apapun, selagi nafas kita belum Allah ambil, kita tetap harus bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, walaupun dalam keadaan kondisi seperti ini engkau belum cabut nafasku gitu ya. Atau alhamdulillah ya Allah, walaupun dalam keadaan seperti ini aku bisa menerima ini dengan baik dan engkau pasti akan memberikan kekuatan untuk saya, seperti itu. Yang A. Yang T. The power of now. Lakukan sekarang, jangan ditunda. Siap melakukannya, teman-teman? Gimana? Siap melakukan pikiran positif? Siap. Oke. Siap ya melakukan tindakan-tindakan positif? Siap. Masya Allah. Terima kasih jika teman-teman sudah siap untuk melakukan hal-hal yang positif seperti yang saya omongkan di awal. Sekarang, kenapa teman-teman harus melakukan hal itu? Karena jika kita berpikir positif, saya lihat dulu. Oke. Jika kita selalu berpikir positif, maka tindakan kita akan positif. Seperti dalam surat Al-Zalzal, apabila kita melakukan sesuatu kebaikan, maka kebaikan akan datang kepada kita. Dan selalu kita ingat bahwa dari 100% kehidupan kita, 80% pikiran alam bawah sadar kita yang mempengaruhi kehidupan kita pada saat ini. Jadi berpikirlah yang baik-baik, bertindaklah yang baik-baik, berbicaralah yang baik-baik. Maka pikiran positif akan timbul di dalam diri kita. Oke teman-teman, itulah sedikit motivasi dari saya. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya dan bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri. Sebelumnya saya ucapkan dulu terima kasih kepada Kak Erwin karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sedikit motivasi dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke Kak Erwin. Kasih Baik, terima kasih kepada Kak Mia yang sudah menyampaikan motivasinya. Sebagai bentuk apresiasi, bentuk terima kasih dan rasa cinta kita kepada Kak Mia, yuk teman-teman beri tepuk tangan untuk Kak Mia atas ilmunya yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan orang-orang yang suka memberi apresiasi ini akan mendapatkan apresiasi juga dari orang lain. Karena apa yang kita berikan, biasanya itu yang akan kita dapatkan. Baik, akan kita mulai. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini akan mendapatkan banyak ilmu. Karena materi yang akan dibahas ini adalah materi yang sesungguhnya saya dapatkan dari banyak guru. Saya dapatkan dari orang-orang yang luar biasa. Dan teman-teman beruntung karena dirangkum. Materi terbaik akan disampaikan pada malam hari ini. Saya buka dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah. Rabbish rohli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik teman-teman semua, di sini alhamdulillah sudah berkumpul 165 orang beserta saya. Gimana kabarnya hari ini, sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya sehat ya. Di dalam diri kita ada 3 hal yang penting. Yang pertama tubuh, yang kedua pikiran, dan yang ketiga hati. Gimana? Tubuhnya semua dalam kondisi sehat? Sehat. Nah, kalau pikirannya gimana pikirannya? Apakah semuanya pikirannya sehat? Pikirannya semuanya sehat? Sehat. Yang paling penting ini, yang paling urgent. Hatinya semua gimana? Sehat hatinya? Sehat. Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semua yang hadir malam hari ini selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alamin. Nah, saya di awal mendoakan kembali, mudah-mudahan teman-teman yang hadir semua di sini akan menjadi semuanya orang-orang yang bermanfaat dimanapun dan kapanpun. Akan menjadi orang yang ucapannya bisa bermanfaat, bisa berdampak untuk orang lain. Dan mudah-mudahan dengan kata-katanya nanti bisa memudahkan menghantarkannya masuk ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Amin ya Allah. Amin. Untuk mendapatkan berkah dan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, mari kita buka acara malam hari ini dengan membacakan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing di depan layar laptop ataupun layar handphonenya masing-masing. Silakan berdoa, dimulai. Selesai? Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apapun doa baik yang sama-sama kita bacakan akan diijabah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tadi sudah ditanya semuanya dalam keadaan sehat. Saya nggak mau sebenarnya hadir di sini walaupun online merasa sendirian. Saya mau merasakan kehadiran teman-teman yang ada di sini. Yuk, coba kita saling kenalan dulu. Boleh tulis di kolom chat. Tulis di kolom chat profesinya apa, kemudian asalnya dari mana. Misal, guru Medan, nah, atau mahasiswa UGM Yogyakarta, atau apapun profesinya, dari manapun daerahnya, silakan ditulis di kolom chat. Saya mau kenalan dulu nih dengan teman-teman yang ada di sini.
Wah, ini sudah mulai masuk chatnya. Nah, ini ada, wah, Kak Laila, guru dari Tanjung. Ini Kak Mustika Dewi, karyawan Medan. Ya. Ada Kak Rizka Samarinda, seorang mahasiswi. Mahasiswi mana nih Kak Rizka? Kemudian ada Kak Dewi, guru privat dari Medan. Wah, keren guru privat. Ada mahasiswa UIN Banten, Lebak. Nah, ini mahasiswa UIN, Kak Siti Rohma. Kemudian Kak Zulhijrah, mahasiswa UIN PGRI Silampar, Sumatera Selatan. Wow. Naisha dari mahasiswa Stikes Budi Luhur, Cimahi. Nah, ini ada Ayen, pelajar dari Denpasar. Kemudian Adinda, mahasiswa Jakarta. Ada Fani, mahasiswi UNESA, Lahat. Ada ini Nyoman, seorang pustakawan dari Bali. Berikutnya ada Bang Rahmat, seorang guru dari Kabupaten Dairi. Nah, ini ada siswi SMP. Wow, ternyata kita ada teman kita yang SMP juga hadir, SMP Muhammadiyah 3 Medan. Ini Alin. Berikutnya ada Azami Haikal dari Deli Serdang, siswa SMP juga. Ya, silakan boleh dituliskan perkenalannya teman-teman. Mudah-mudahan dengan perkenalan ini kita akan mendapatkan pahala tali silaturahmi. Ya, amin ya rabbal alamin. Gimana teman-teman, sudah siap semuanya untuk mendapatkan ilmu yang luar biasa? Siap. Siap, Sudah. Kak. Nah, Iya, Pak. agar kita mendapatkan ilmu yang benar, saya mau memancing teman-teman di sini dulu. Tentu semua tahu hadir di acara public speaking. Menurut teman-teman, public speaking itu apa? Coba boleh tuliskan kembali di kolom chat. Ini yang nuliskan, saya doakan mudah-mudahan akan jadi public speaker yang andal. Silakan, gimana persepsi teman-teman tentang public speaking? Yuk, orang-orang hebat adalah orang-orang yang dia bergerak dengan cepat, orang-orang yang cekatan. Nah, ini dari Coach Dede, berbicara di depan umum dengan keahlian tertentu. Keren, berarti ada tekniknya ya, karena ada keahlian tertentu. Kalau menurut, ini ada Kak Suti Tisari. Oh, ternyata masih perkenalan. Nah, ini ada Bang Farhan dari Palembang. Public speaking itu ilmu praktik, seni berbicara. Iya, saya setuju. Karena memang public speaking adalah seperti ilmu berenang. Kalau kita belajar renang, teorinya aja, nggak pernah nyebur ke dalam air, kita pasti nggak akan bisa berenang. Karena memang berenang bukan ilmu teori, tapi ilmu praktik. Begitu juga dengan public speaking. Keren, Bang Farhan dari Palembang. Berikutnya ada Bang Azam Hikal, pembicara di depan orang-orang. Ya, bicara di depan orang-orang ya. Jadi kalau teman-teman bicara di hadapan 2 orang, 3 orang, 4 orang, sebenarnya itu sudah berpublic speaking. Nah, ya ini berbicara di depan umum, rata-rata jawabannya seperti itu ya. Nah, wah, ini kemudian dari Kak Cira, seni berbicara. Nah, ini ada dari Nabil, seni berbicara di depan umum dengan ekspresi cara berbicara. Nanti kita akan belajar tentang ekspresi. Terima kasih teman-teman yang sudah menuliskan. Saya mau nanya lagi, yang sudah siap belajar, siapa aja boleh anggukkan kepalanya. Saya mau lihat nih. Yuk, yang sudah siap belajar, anggukkan kepalanya. Ya, wah ini ada yang semangat banget nih, anggukkan kepalanya cepat banget. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu ya. Sudah terlihat ya screen-nya? Lagi loading, Kak. Belum, Kak, masih loading. Loading, Kak. Udah, Kak. Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Udah muncul, Kak. Udah muncul, Kak. Sudah ya. Ini suaranya boleh dimatikan terlebih dahulu teman-teman agar tidak mengganggu acara kita malam ini ya. Mohon kondusif. Nah, malam ini kita akan belajar tentang delivery mastery. Namun sebelumnya saya ucapkan
selamat datang kepada seluruh peserta seminar public speaking. Ini diadakan oleh Talent Group Indonesia, lembaga yang luar biasa. Sebenarnya bukan hanya dalam public speaking, kita juga belajar tentang menulis, belajar tentang desain dan lain sebagainya. Tapi hari ini teman-teman menghadiri acara public speaking. Nah, kita akan belajar tentang delivery mastery. Delivery mastery adalah bagaimana teman-teman bisa berbicara di depan umum agar didengarkan. Agar ketika teman-teman berbicara, pesan yang teman-teman sampaikan itu memang dibutuhkan oleh audiens. Nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana agar teman-teman menjadi pembicara yang dirindukan. Gitu ya. Nah, pertanyaannya. Kita dari kecil, sekitar umur 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya, sudah belajar berbicara di depan umum. Sudah berbicara mungkin di hadapan 2 orang, 3 orang. Pertanyaannya, kenapa kita harus terus mengasah skill berbicara kita? Bukankah kita dari kecil sudah belajar berbicara? Gitu ya. Ternyata jawaban sederhananya adalah karena kita punya tujuan yang harus dicapai. Kita punya tujuan yang harus dicapai. Dan menurut salah satu ilmuwan yang luar biasa, beliau bernama Gregory, yang katanya gini, the meaning of your communication is the response you get. Kurang lebih artinya, makna dari komunikasi kamu adalah bagaimana respon dari pendengarnya. Artinya begini, apa yang kamu sampaikan, audiensnya atau pendengarnya harus merespon dengan sesuai dengan pesan yang kamu sampaikan. Contoh, saya pernah menjadi seorang ketua di organisasi, sampai sekarang juga punya sekretaris. Sekretaris saya ini suka buat flyer atau pamflet. Waktu itu dia nanya, Bang Erwin, pamfletnya sudah benar, udah cocok. Saya jawab, misalnya namanya Indah. Udah Indah, udah bisa di-share ke grup ini ya. Saya katakan seperti itu. Saya nunggu-nunggu, Indah kok nggak nge-share ke grup. Ternyata yang ditangkap oleh Indah adalah saya yang nge-share ke grup. Karena kata saya, sudah bisa di-share ke grup ini ya. Nah, nangkapnya Indah, saya yang nge-share. Sedangkan saya menyuruh Indah menge-share pamfletnya atau flyernya ke dalam grup. Artinya, komunikasi atau public speaking yang saya lakukan kepada Indah itu belum berhasil. Karena responnya tidak tepat. Di pertemuan berikutnya, baru saya perbaiki komunikasinya. Ketika Indah mengirimkan flyer lagi, Bang Erwin, apakah flyernya sudah cocok? Saya katakan kembali, sudah Indah, silahkan Indah yang kirim ke grup ya. Nah, dari situ baru Indah kirim ke grup. Dan ternyata respon yang saya inginkan itu berhasil. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi public speaking, apa yang Anda inginkan, responnya itu oleh audiens itu sesuai dengan apa yang Anda katakan. Secara spesifiknya begini, kalau Anda melucu, pendengarnya ketawa. Kalau Anda bercerita, pendengarnya itu mendengarkan. Kalau Anda menyampaikan renungan suci, renungan sedih, pendengarnya itu merasa sedih juga, bahkan mereka menangis. Secara sederhananya, ya public speaking seperti itu. Respon yang Anda inginkan, itulah yang terjadi kepada audiens. Nah, maka harus belajar nih, bagaimana kita berbicara di depan umum agar kita mendapatkan respon tersebut. Tapi dalam tingkatan yang lebih tinggi, teman-teman, guru saya pernah mengatakan, motivasi ini juga sudah saya kirim ke grup karena penting, makanya saya kirim. Ternyata, kalau lisan kita nyaman didengar, tapi pesan yang disampaikan tidak sampai ke dalam hati, sebenarnya kita rugi. Bahkan, kalimat selanjutnya dari guru saya adalah, jika lisan kita kurang nyaman didengar, tapi pesan yang disampaikan sampai ke dalam hati, hal itu lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, tapi yang terbaik ini dia. Sudah ada di layar, boleh sama-sama kita lihat, perhatikan ya, dengarkan juga suara saya.
rasakan ini terjadi pada teman-teman, karena ini luar biasa. Jika lisan Anda nyaman didengar, dan pesan yang Anda sampaikan masuk ke dalam hati pendengar, maka Anda telah melakukan hal yang terbaik. Jadi teman-teman, Bapak Ibu semua, seandainya kita mau berbicara di depan umum, berusahalah agar lisan kita nyaman didengar. Lisan kita tuh enak didengar oleh audiens. Audiens yang mendengarkan itu benar-benar ya suka dengan yang kita sampaikan. Bukan hanya itu, tingkatan yang lebih tinggi adalah masuk ke dalam hati. Nah, bagaimana caranya Bang Erwin agar kita bisa ngomongnya enak didengar, pesannya masuk ke dalam hati? Ya harus belajar, harus terus diasah skillnya. Dan skill yang harus teman-teman asah dalam public speaking secara garis besarnya ada 2. Catat baik-baik ya, ingat baik-baik karena ini materi yang luar biasa. Nah ini dia, perhatikan. Jika Anda ingin menjadi pembicara andal, maka harus menguasai 2 teknik ini. Pertama, teknik berbicara. Kedua, mental berbicara. Saya ulangi sekali lagi. Jika Anda ingin menjadi pembicara andal, maka Anda harus menguasai yang pertama, teknik berbicara. Teknik berbicara maksudnya adalah teman-teman menguasai bagaimana teknik menyusun materi yang terstruktur dan mudah dipahami. Teman-teman, Kak Mia boleh tolong ini ya Kak, kalau ada peserta yang mikrofonnya hidup dimatikan, karena Kak Mia sudah saya jadikan host nih. Soalnya di sini nggak bisa sambil mute suara peserta. Peserta pun mohon supaya mikrofonnya di mute ya, agar nggak ada suara kresek gitu. Nah, baik, saya lanjutkan kembali. Teman-teman, 2 hal yang harus dipelajari. Yang pertama apa tadi? Teknik berbicara. Teman-teman belajar bagaimana menyusun materi agar materinya daging semua. Cara buat materi daging semua adalah buang lemak-lemak materinya. Kemudian teman-teman juga belajar bagaimana teknik agar pesan yang disampaikan menjadi menarik dan juga menyenangkan. Nah, teman-teman belajar bagaimana teknik menguasai audiens dan sebagainya. Itu adalah masalah teknik. Ini ya, tidak tahu, aku tidak ngerti, aku ini baru sembri. Kemudian yang kedua ini adalah yang paling penting sebenarnya, tapi jarang teman-teman cari. Banyak orang yang mencari masalah teknik berbicara, teknik menyusun materi, teknik mengatasi lupa dan sebagainya. Padahal yang paling penting itu adalah poin yang kedua, yaitu mental berbicara. Mental ini berhubungan dengan bagaimana teman-teman bisa berbicara dengan mental berani. Teman-teman bisa punya mental bagaimana ketika berbicara di depan umum penuh dengan cinta. Teman-teman berbicara bagaimana mental ketika berbicara ini adalah mental menerima kenyataan apapun yang terjadi. Belajar tentang mental memberikan rasa nyaman kepada orang lain, ini justru yang jarang dicari oleh orang lain dalam public speaking. Padahal ini adalah yang paling penting. Maka kesimpulannya di sini teman-teman, di awal saya menyampaikan, yuk kita belajar agar pesan kita nyaman didengar orang lain dan masuk ke dalam hati. Untuk memperoleh hal itu, pelajari 2 teknik ini, yaitu pelajari 2 cara ini, teknik berbicara dan mental berbicara. Nah, ini adalah materi pembuka kita. Selanjutnya kita masuk ke materi inti. Sampai di sini mulai paham atau mulai hampa nih? Paham, Kak. Ya? Paham, Kak, paham. Ya, Paham. Nah, ini adalah teknik paling dasar dalam public speaking dan penting saya sampaikan, yaitu teknik vokal dan juga bahasa tubuh. Karena ketika vokalnya tidak tepat, maka orang lain tidak mau dengar. Ketika bahasa tubuhnya jelek, maka orang yang melihat itu merasa risih. Dan teman-teman perlu tahu bahwa ternyata kata-kata yang kita keluarkan pengaruhnya hanya 7%. Ini adalah penelitian yang sangat familiar dalam public speaking. Semuanya mungkin sudah pernah mendengar atau membaca. Kata-kata itu pengaruhnya hanya 7%. Kemudian vokal ataupun nada bicara kita itu pengaruhnya sekitar
38%. Dan sisanya 55% dari bahasa tubuh. Maka ini penting saya sampaikan. Perhatikan teman-teman, karena ketika vokal kita nggak berhasil, bahasa tubuh kita nggak berhasil, maka kita akan tertolak. Kita tidak akan diterima oleh orang lain. Nah, kita bahas dulu dari vokal. Ini adalah vokal yang baik. Teknik vokalnya seperti ini. Diawali dengan volume terdengar pas di telinga. Artinya, volumenya itu tidak terdengar terlalu keras, karena kalau kita bicara terlalu keras, kuping audiens akan sakit. Ya. Kemudian, volume tidak terdengar terlalu pelan. Kalau volumenya terlalu pelan, audiensnya ini bingung. Aduh, ini pembicaranya ngomong apa nih ya? Aduh, Kak Mia tadi ngomong apa ya di awal? Kok suaranya pelan banget sih? Kurang kedengaran? Gitu. Jadi, volumenya pastikan pas. Seandainya teman-teman berbicara dalam durasi 1 jam, mengalami masalah dalam mikrofon, saya sarankan nggak apa-apa korbankan 5 menit untuk minta bantu panitia membenahi mikrofonnya. Daripada nanti kehilangan momen selama 1 jam. Kalau teman-teman bicaranya singkat, volume suaranya ini mikrofonnya rusak, teman-teman boleh tanya, baik peserta semua, lebih nyaman saya ngomongnya pakai mikrofon, atau saya ngomongnya nggak usah pakai mikrofon tapi dengan suara yang keras. Mana yang paling nyaman itu dipilih. Karena ini penting, volume terdengar pas di telinga. Yang kedua adalah kecepatan bicara tepat. Begini teman-teman, seorang pembicara yang profesional adalah bicaranya itu kecepatannya stabil. Dari awal dia bicara hingga akhir kecepatannya stabil. Bukan di awal dia bisa bicaranya sedang, ke tengah pembicaraan ngomongnya makin cepat, makin akhir ngomongnya cepat nggak karuan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi, apa yang dibicarakan haruslah stabil. Ini ada yang share screen ya? Selain saya. Screen saya hilang ya teman-teman? Ya. Iya, Nah, ini untuk teman peserta. Ada. Untuk peserta, jangan screen ya. Kita lanjut? Atau sudah? Cukup? Lanjut. Lanjut. Oke, kalau lanjut, kerjasamanya, mikrofonnya dimatikan kembali, jangan ada yang tangannya usil ya. Nah, karena ini online ini biasanya lebih banyak tantangannya dan saya lebih semangat karena tantangan ini harus dihadapi. Tadi kita masuk ke poin kedua ya, kecepatan bicara yang tepat. Intinya, bicara dari awal hingga akhir, jedanya stabil. Semua pembicara teman-teman perhatikan yang hebat, yang ahli, pasti jeda bicaranya stabil. Kalaupun ada bagian part-part tertentu yang agak dicepatkan, itu mereka sudah ahli memainkan nada. Nah, jadi untuk kita jeda bicaranya harus stabil. Kemudian artikulasi terdengar jelas. Tidak boleh bicaranya tuh ngomongnya nggak jelas. Misalnya saya bilang gini, teman-teman kalau meminjani teman umum, artikulasinya harus dengan jelas. Nah, gimana kalau saya dengar ini enak nih, nah, teman-teman, gimana kalau saya bicaranya seperti itu? Apa yang Bapak Ibu rasakan, Bapak Ibu dengarkan? Tidak nyaman ya? Nah, dan ada orang yang terus terang bicaranya seperti itu. Mungkin ada di lingkungan kita. Saya punya teman, dia itu, ini hati-hati ya, ini informasi penting untuk Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi waktu SD, dia itu ngomongnya nggak celat, ngomongnya nggak gagu gitu. Karena keseringan nengok Ajis Gagap, ini pengakuan langsung dari dia ngefans sama Ajis Gagap, jadi waktu SD ngomongnya digagap-gagapkan. Ternyata keterusan nggak bisa balik. Sampai beliau ini tamat SMA. Dari SD sampai SMA, ngomongnya itu gagap. Jadi kalau ngomong, Bang Erwin mau kemana? Gara-gara awalnya bercanda. Dan waktu SMA, tamat, masuk kuliah dia malu. Kok aku ngomongnya gagap ya? Teman-temanku ngomongnya lancar.
Jadi dia latihan bicara, yaitu cara melatihnya ngomongnya pelan-pelan. Ini tipsnya teman-teman ya, agar artikulasinya terdengar jelas. Ngomongnya pelan-pelan. Beliau baca buku, bacanya itu perlahan, sehingga artikulasinya terdengar jelas. Kemudian latihan vokal. Saya sendiri dulu ngomongnya tuh juga sering kecelitut. Mau ngomong sayang jadi cayang. Mau bilang nanti misalnya berebes jadi melebes. Dulu saya juga seperti itu. Latihannya adalah pagi hari A sampai 10. I, U. Itu semuanya sampai 10. A, I, U, E, O sampai 10. Baru A, I, U, E, O sampai 10 juga. Mulutnya dibuka. Dan akhirnya, alhamdulillah, saya ngomongnya nggak kecelitut lagi, bicaranya lebih jelas, dan teman saya tadi yang ngomongnya gagap, melakukan hal yang sama, juga ngomongnya sekarang sudah lancar. Jadi beliau ngomongnya nggak lancar itu ya, dari SD tadi sampai SMA. Masuk kuliah, malu sehingga memperbaiki dan ternyata bisa. Jadi ternyata gagap itu bisa diperbaiki. Kalau memang itu memang dari yang tidak mampu ya, tapi kalau ada masalah dari kedokteran, mungkin rongganya secara kedokteran itu bermasalah, itu harus dibawa ke dokter karena permasalahannya beda lagi. Dan yang terakhir, intonasi. Intonasi harus bervariasi. Karena intonasi ada 3, yaitu intonasi rendah, sedang, dan juga tinggi. Nah, bagaimana cara kita memainkan intonasi agar gampang? Ini tipsnya begini. Kalau Bapak, Ibu, dan teman-teman pengen ngomongnya rendah, tangannya jangan banyak digerakin. Kalau pengen ngomongnya itu nadanya rendah, seperti mau ngasih renungan suci, mau ngasih nasihat ke orang lain dengan nada rendah, maka tangannya jangan banyak digerakin. Kalau pengen ngomong nada bicaranya itu agak sedang, tangannya boleh agak dinaikin sedada gitu. Nah, karena ini berpengaruh, ternyata tangan dan juga mulut dan juga otak ini ada kaitannya. Karena satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kemudian kalau pengen ngomong nadanya tinggi, tangan ini boleh diangkat ke atas dan sedikit banyak gerak boleh. Yang penting jangan berlebihan geraknya ya. Nah itu nada tinggi akan mudah teman-teman lakukan. Makanya orang kalau demo itu tanpa disadari kenapa beliau itu keluar wahai kalian pemimpin, jangan di dalam saja. Kenapa tangannya mereka tuh ke atas? Karena tanpa disadari, tanpa mereka ketahui ini teorinya. Kalau mau ngomongnya semangat, tangannya itu boleh digerakkan ke atas, agak bergerak. Gitu ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ini yang paling penting. Kalau tadi kata-kata nilainya 7%, vokal yang barusan saya sampaikan ini nilainya 38%. Sekarang kita bahas yang paling penting, yaitu bahasa tubuh. Bahasa tubuh nilainya 55%. Ini dia. Nah, bahasa tubuh yang paling penting teman-teman, ini ada 2 bagian, yaitu wajah dan juga tangan. Semuanya penting, tapi yang paling penting wajah dan juga tangan. Perhatikan ya. Kenapa wajah ini penting? Karena wajah adalah pusat perhatian saat kita berbicara di depan umum. Benar ya? Pernah nggak teman-teman lihat orang berbicara di depan umum, yang teman-teman lihat itu perutnya aja? Nggak ada ya? Teman-teman lihat orang berbicara di depan umum, yang teman-teman lihat itu kakinya aja. Kan tidak ya? Yang teman-teman lihat adalah bagian wajah. Karena wajah adalah pusat perhatian ketika kita berbicara di depan umum. Maka wajah kita ketika berbicara harus benar. Dan ekspresi wajah ini bisa menular. Jadi kalau teman-teman berbicara, ekspresinya itu nggak semangat, audiens yang tadinya antusias, ini bisa menular jadi nggak semangat. Kalau teman-teman berbicaranya itu sambil tersenyum, mudah-mudahan audiensnya juga akan tersenyum. Dan ternyata senyum ini bisa membangkitkan, menaikkan semangat. Senyum ini bisa memunculkan rasa bahagia. Dan ketika teman-teman belajar, dibarengi dengan rasa bahagia, ternyata menurut penelitian akan 3 kali lipat ilmunya
lebih cepat nangkep ke dalam otak. Makanya saya kalau ngajar, kalau saya seperti ini, saya berusaha buat teman-teman bahagia dulu. Tadi di awal, nah saya berusaha buat bahagianya ya dengan menanyakan kabar, dengan mendoakan, dengan suruh angguk kepala dan sebagainya. Tuh, jadi ekspresi wajah ini bisa menular. Dan kalau belajarnya dengan bahagia, sekali lagi saya ulangi karena penting, 3 kali lipat ilmunya akan lebih mudah masuk ke dalam otak. Nah, ekspresi yang wajah yang baik bagaimana Bang Erwin? Wajahnya tuh terlihat ramah dan antusias. Wajah yang ramah dan antusias adalah matanya agak terbuka. Ya, coba kalau teman-teman matanya gini kan, ini kan jadi kayak lemes, ngantuk. Tapi kalau matanya terbuka menandakan semangat, ramah. Dan juga bibirnya ataupun ini bagian mulutnya ini tersenyum. Nah, boleh juga agar ada orang, saya punya teman, murid saya sih sebenarnya, wajahnya tuh gantengnya luar biasa. Cewek-cewek mengakui bahwa dia tuh orang paling ganteng di sekolah, tapi bawaannya merengut aja. Ya jadi kurang nyaman dilihat. Gitu. Dan yang terakhir, teman-teman, sebelum kita yang ke terakhir dulu deh, saya kasih tahu dulu untuk senam wajah. Senam wajah ini adalah untuk buat wajah yang tadinya kaku menjadi lebih kendor. Orang yang sulit tersenyum bisa jadi karena beliau itu wajahnya kurang senam, kurang melakukan pergerakan. Bagaimana senam wajah Bang Erwin? Secara terstrukturnya ada, tapi malam ini kita bahas untuk yang singkatnya aja. Intinya adalah senam wajah itu menggerakkan semua bagian yang ada di wajah. Baik mata, hidung, mulut, kupingnya pun kalau bisa bergerak. Jadi boleh digerakkan gini ya. Ini salah satu senam wajah. Coba yuk teman-teman, boleh ikutin saya senam wajah. Mudah-mudahan yang ikut akan jadi orang yang lebih berguna. Jadi orang yang mudah-mudahan manfaatnya malam ini langsung dirasakan. Karena guru saya menyampaikan, fadilah ilmu itu akan lebih besar kalau langsung dipraktekkan. Coba kita praktek sama-sama senam wajah. Gerakkan semua bagian wajahnya. Yuk. Oke, sudah cukup. Boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Nah, ekspresi wajah berikutnya yang penting adalah bagian mata, teman-teman. Mata sebaiknya bagaimana, Bang Erwin? Mata ini harus melihat ke audiens. Mau nggak mau, suka nggak suka, audiens itu adalah orang yang harus kita tatap. Seandainya teman-teman berbicara, hanya melihat teks, baca, misalnya nih ya, saya menyampaikan materi begini. Coba teman-teman nilai. Kita akan belajar tentang public speaking. Nah, manfaat public speaking ini ada banyak sekali. Kalau teman-teman belajar public speaking, mudah-mudahan nilai dalam dirinya itu akan meningkat. Teman-teman sebenarnya ilmunya biasa aja. Tapi kalau pandai berbicara, akan terlihat jauh lebih pintar, terlihat jauh lebih berguna untuk orang lain. Nah, bagaimana kalau saya posisi bicaranya seperti itu? Enak tidak? Enak tidak, teman-teman? Tidak. Ya kan? Nah, Kak. suasananya tuh seperti mati. Berbicara seperti itu, seperti pembicaranya itu seperti nggak ada kehidupan. Benar ya? Maka ketika berbicara di depan umum, pastikan mata melihat ke audiens. Kalau ada audiens yang mengganggu, itu yang jangan kita lihat. Tapi lihatlah orang audiens yang memang nyaman kita lihat. Nah, berikutnya. Ini dia untuk bagian tangan. Sebenarnya tidak ada patokan khusus dalam public speaking-nya. Bahasa tubuh ini harus bagaimana, tapi ya bisa kita terka-terka lah. Harus begini sebenarnya nggak ada. Tapi ini adalah usulan dari beberapa pakar public speaking. Nah, gerakan tangan yang kurang baik sudah ada di layar, boleh kita lihat. Itu gerakan tangan dilipat. Baik dilipat di ke depan gini, kita berbicara sambil begini, atau dilipat ke belakang seperti pramuka, istirahat di tempat, gerak. Nah, atau dilipat ke depan, biasanya kayak bapak-bapak foto gitu ya, tangannya gini tapi di bagian bawah, ini kurang baik.
Kemudian gerakan tangan yang terlalu banyak. Ada orang kadang bicara itu, iya kita harus semangat dalam hidup ini. Kalau kita tidak semangat, maka kita akan kacau Bapak Ibu. Wah, itu kurang baik. Dan gerakan tangan yang menunjuk seperti ini. Tapi kalau menunjuknya dengan 5 jari, tidak apa-apa. Gerakan tangan melipat, gerakan tangan menunjuk, itu terkesan sombong. Terkesan merasa lebih baik dari pendengarnya. Jadi itu dihilangkan. Jangan terjadi kepada teman-teman di sini. Nggak bergerak pun, diem aja pun, itu juga kurang baik. Jadi selama ngomong tangannya hanya diem aja, nggak mau bergerak. Itu kurang baik. Berikutnya ini yang teman-teman tunggu-tunggu adalah gerakan tangan yang baik. Gerakan tangan yang baik, begini. Tangan ini bergerak sesuai dengan ucapan. Kalau teman-teman mengucapkan 2, ya tangannya 2. Teman-teman mengucapkan hebat, tangannya ya seperti hebat seperti ini. Gitu ya, sesuaikan dengan apa yang diucapkan. Dan bergeraklah ke samping kanan, kiri, dan atas. Maksudnya, tangan kita boleh bergerak seperti ya ke kanan. Gimana audiens paham? Ke kanan atau ke kiri. Ya Bapak Ibu, sudah bisa dipahami ya. Atau ke atas, ya. Nah, ini. Atau boleh juga seperti ini. Intinya, dia membentuk seperti segitiga. Makanya tuh ada gambar segitiga. Ke kanan, ke kiri, atau ke atas. Itu gerakan tangan yang baik. Dan sesuai dengan apa yang diucapkan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ini adalah materi dasar. Berikutnya kita akan masuk ke materi tentang mental. Inilah yang paling penting dalam public speaking. Bagaimana mental seorang pembicara, kita akan bahas di sesi berikutnya. Tapi sebelumnya saya mau main games dulu. Ini untuk alumni, mungkin sudah pernah main games ini. Kita kasih kesempatan sama yang lain ya. Yang belum pernah ikut seminar saya, yuk kita ikutin games ini. Nah, ini dia. Saya akan menebak berapa tanggal lahir teman-teman yang ada di sini. Yang mau tanggal lahirnya ditebak, ini unik ya, menarik. Yang mau tanggal lahirnya ditebak, boleh raise hand. Saya Kak. Baik, saya undang ini Azami Haikal. Boleh dinyalakan mikrofonnya? Ya. Oh, ini Azami Haikal laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oke, baik. Kelas berapa ini? Masih sekolah ya? Iya, Kak. Kelas SMP kelas 2. Wah, keren. SMP. SMP kelas 2 sudah berani raise hand. Kita akan coba tebak ya, tanggal lahirnya, panggilannya Azami atau Haikal? Zami. Oke, Zami. Kita belum pernah jumpa sebelumnya, Zami ya? Belum, Kak. Belum. Zami sudah pernah ikut seminar ini sebelumnya? Belum. Oh, baru pertama kali ini? Iya, Kak. Baik, kita akan coba tebak tanggal lahir Zami. Perintahnya gampang, Bapak Ibu fokus juga. Zami cukup lihat. Wah, ini kok jadi besar. Zami cukup lihat tanggal yang ada di layar. Nah, dari 1 sampai 31, ada nggak tanggal lahir Zami di situ? Kalau ada, katakan ada. Kalau tidak, katakan tidak. Harus fokus ya. Ada? Ada, Kak. Ada. Baik. Berikutnya, di kolom kedua ada? Kolom kedua. Semuanya dilihat, semuanya. Di pertanyaan kedua nih, apakah ada tanggal lahir kamu? Tidak ada, Kak. Yakin tidak ada? Yang ada yang sebelumnya aja. Oke. Ini di pertanyaan ketiga sini ada? Nggak ada, Kak. Yakin? Yang nomor yang sama tadi aja. Yakin ya, tidak ada ya? Iya. Baik. Di sini ada tidak? Lihat baik-baik Zami, jangan sampai salah. Ada 1, Kak. Ada ya? Oke. Iya.
Terakhir. Ada tidak? Ada satu Kak. Ada ya? Wah, Ada. tanggal lahirnya Zami ini tanggal lahir bulan-bulan tua ini. Iya? Enggak Kak. Hah? Enggak sih. Tanggal lahirnya tidak tanggal lahir bulan-bulan tua? Enggak. Yang bulan-bulan muda masih masuk. Tidak di atas 20-an? Tidak. Wah, berarti Zami lihatnya harus teliti. Karena, kita ulang sekali lagi Zami, lihatnya harus teliti supaya kita masuk ke materi berikutnya. Lihat, di sini ada tanggal lahir Zami tidak? Ada. Ada, baik. Yang ini? Ini tanggal lahirnya, tanggalnya aja. Tanggalnya aja. Dari 2, Oh, ya, 3, ada. 6, 7. Wah, ini kalau maklum ya, karena ini kan masih SMP, jadi nggak apa-apa. Ada nggak? Ada Kak. Sorry, Kak. Orang sudah. Mana mau ngomongnya dana aja. Nah, benar. Tadi tidak ada, ini ada. Ayo. Di sini ada tidak? Mikrofonnya dinyalakan, Zami. Ada Kak. Yakin? Tadi tidak ada, sekarang ada. Ada berarti ya? Iya, tanggalnya aja kan. Ya. Yang ini? Ada Kak. Benar. Benar. Tadi ada semua, tadi tidak ada semua, Zami. Kirain termasuk bulan tadi. Tidak, ini? Nah, yang sini nggak ada. Nggak ada. Ini? Sini juga nggak ada. Nggak ada. Nah, gitu. Tanggal lahir Zami itu adalah, coba lihat jumlah peserta kita hari ini, salah satu angkanya ada tanggal lahir Zami. Salah satu angkanya, entah itu 1, entah itu 7, entah itu 3, ada tanggal lahir Zami. Benar? Benar. Dan tanggal lahir Zami itu bukan 1. Tetapi angka yang berada di tengah dari jumlah peserta hari ini, benar? Angka yang ada di tengah. Benar Kak? Adalah tanggal 7, benar? Benar. Benar, oke. Sebenarnya saya pengen main sama 2 peserta biar nggak dikira ini kebetulan, tapi karena tadi kita agak lama, jadi kita lanjut ke materi aja ya. Boleh beri tepuk tangan dulu untuk Zami. Maaf ya Kak. Ya, terima kasih Zami ya. Ya, tidak apa-apa, kan kita sama-sama belajar. Gimana Bapak Ibu, kita lanjut? Yuk, yang siap lanjut materi, tulis di kolom chat lanjut. Saya mau tahu nih berapa orang yang siap untuk lanjut. Boleh tulis di kolom chat lanjut. Lanjut. Kak Miftah lanjut, Bang Fauzan lanjut, Kak Devina lanjut, Bang Pais lanjut, Bang Hakim lanjut, Kak Wana lanjut, Kak Fitri lanjut. Yang lain gimana? Baik, karena hanya yang lanjut semakin terus bertambah, kita lanjutkan ya. Ini kita masuk ke materi yang lebih penting dari sebelumnya, yaitu pembicara bermental memberi. Nah, bagaimana maksudnya Bang Erwin? Perhatikan teman-teman, pembicara bermental memberi itu begini. Jadilah pembicara bermental memberi. Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus? Suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Kak, suaranya Suaranya putus-putus. Sekarang sudah jelas belum? Teman-teman, Jaringan Pak, nggak ada jaringan Kak. sudah jelas suaranya? Jaringannya tadi. Ya, Sekarang jelas sudah sekarang. jelas? Jelas-jelas. Sudah Kak, sudah. Oke, baik. Jelas Kita Pak, kondisi ulang kembali Pak. ya. Ya, nanti kalau suaranya putus-putus boleh dikabarkan kembali. Saya ulang lagi. Jadilah pembicara bermental memberi, bukan pembicara bermental mengambil. Maksudnya begini. Kalau pembicara bermental mengambil, bisa jadi selama dia ngisi materi online, ditaruh di sini Instagramnya. Dari slide awal sampai akhir. Tujuannya mengambil keuntungan agar orang lain memfollow IG-nya. Itu sebenarnya boleh.
tapi harus lebih banyak memberinya. Contoh sederhana, ketika di grup, saya lihat admin grup, talent group, itu meminta teman-teman untuk share ke 5 grup. Dan ternyata banyak yang kami beri. Ada, kalau teman-teman lihat, selalu memberikan motivasi terlebih dahulu sebelum minta tolong. Kemudian memberi reward untuk peserta yang share, itu berupa slide materi yang hari ini akan diberikan kepada yang share. Kemudian ada e-sertifikat, dan juga teman-teman yang share berhak untuk masuk ke dalam grup yang gratis seminar public speaking setiap bulannya, dan materinya berbeda-beda. Nah, itu dengan hanya share 5 grup dapat fasilitas seperti itu. Itu dia, banyak memberi. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, ini dia. Boleh kita baca sama-sama, tapi mikrofonnya nggak usah dihidupkan. Pernahkah Anda berbicara di depan umum dengan semangat, tetapi pendengarnya malah tidak semangat, bahkan kurang respon? Pernah tidak? Pernah, Kak. Udah semangat, antusias, Kak. latihan 3 hari, bahkan ada yang seminggu, tiba di hari H audiensnya tidak semangat. Audiensnya tidak respon. Pernah. Dong banget ya, udah latihan ke audiens seperti ini. Saya juga pernah. Tapi karena saya sudah tahu teorinya, akhirnya saya berhasil menaklukkan audiens, yaitu pembicara bermental memberi. Begini kejadiannya. Saya pernah mengisi materi offline di Kota Medan, di salah satu kampus ternama di sini. Nah, karena saya dikabari panitia suruh ngisi jam 11. Tapi tiba-tiba panitia bilang, Bang Erwin, besok bisa datang jam 10 supaya bisa jumpa sama peserta dan juga sama panitia. Beliau nggak bilang kalau jadwal saya diubah jadi jam 10, hanya bilang bisa datang jam 10. Saya bilang bisa. Nah, karena saya beranggapan ngisi materinya jam 11, akhirnya saya datangnya pun ya jam 10:10. Ternyata saya sudah telat untuk mengisi materi karena miskomunikasi dari panitia yang mengundang saya. Akhirnya peserta bad mood. Saya datang, saya mengucapkan salam, mereka sudah bad mood duluan. Sudah tidak respon duluan. Lalu apa yang saya lakukan? Saya menjadi pembicara bermental memberi. Saya beri apa? Saya kasih mereka di awal games yang agar mereka bisa bangkit semangatnya. Nah, itu dia, ketika kita mengalami masalah, kita memberi, bukan malah bingung, bukan malah nggak tahu mau ngapain. Jadi saya kasih gamesnya mirip dengan yang Kak Mia lakukan, tapi yang saya lakukan jauh lebih keren. Ya, begini, yuk, supaya lebih mudah dipahami, ikuti gamesnya. Tangannya teman-teman boleh diangkat, seperti Kak Mia tadi. Silakan semuanya diangkat, boleh nyalakan kamera. Yang angkat tangan, yang nyalakan kamera, mudah-mudahan akan jadi public speaker yang dinantikan kehadirannya. Jadi orang yang dicintai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Silakan angkat tangannya. Putar-putar. Putar-putar tangannya teman-teman. Putar-putar. Sekarang silakan pegang dagunya. Oke, masih banyak yang benar. Dan yang kedua, ini biasanya selalu salah. Saya main di mana-mana, yang kedua ini belum pernah benar. Pesertanya yang dipegang belum pernah benar. Coba kita buktikan. Apakah malam ini teman-teman peserta bisa benar? Kita lihat. Tangannya diangkat lagi. Putar-putar. Tangannya diputar-putar lebih kencang. Lebih kencang. Yang semangat, saya doakan mudah-mudahan akan menjadi, ya, apapun cita-cita baiknya akan tercapai. Putar-putar. Putar-putar terus. Putar-putar lebih kencang. Sekarang pegang mata, kaki. Wah, ini nampak kan? Suruh pegang mata, kaki, pada pegang kemari duluan. Oke, boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Nah, waktu itu yang saya lakukan kurang lebih seperti itu teman-teman. Tapi lebih maksimal lagi ya, karena offline. Jadi saya ajak mereka main games, saya beri mereka games. Karena saya tahu yang angkat tangan kurang semangat, saya kasih mereka doa. Saya doakan mudah-mudahan yang hadir di sini, semua mahasiswa yang hadir
bisa tamat cepat waktu yang angkat tangan dengan semangat. Saya doakan yang angkat tangan dengan semangat, saya doakan mudah-mudahan bisa menjadi orang yang di kampusnya ini berpengaruh. Jadi orang yang rezekinya lancar. Jadi orang yang kehadirannya sama teman-temannya membawa pengaruh. Ayo tangannya diangkat dengan semangat. Jadi saya beri mereka ice breaking, saya beri mereka doa, begitu dengan seiring berjalannya acara, terus saya berikan sesuatu yang spesial, bahkan saya beri mereka hadiah dan sebagainya, akhirnya acara itu berjalan dengan lancar. Berjalan sesuai dengan apa yang saya inginkan, bahkan lebih baik. Karena saya menghadapi masalah, saya bermental memberi teman-teman. Nah, lihat nih, apa aja yang bisa teman-teman berikan, ada banyak, setidaknya teman-teman bisa memberikan doa, teman-teman bisa memberikan ice breaking, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan hadiah. Nah, untuk hadiah ini menarik, teman saya pernah melakukannya. Biasanya kalau kita mau ngasih hadiah, kalau acaranya itu ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda, anak-anak, yang kita kasih hadiah biasanya hanya anak-anak ya. Tapi teman saya pernah memberikan motivasi, yang dikasih hadiah itu bukan cuma anak-anak. Padahal awalnya beliau tuh nyampaikan motivasi ngebosenin. 30 menit di awal betul-betul ngebosenin. Beliau nyampaikan motivasi. Tapi 15 menit terakhir, luar biasa acaranya sukses. Beliau malah menjadi inspirasi untuk saya. Apa? Beliau ngasih hadiah. Hadiahnya dibagikan untuk bapak-bapaknya juga, ibu-ibunya, untuk anak-anak, untuk remaja, dan semuanya. Karena beliau nyiapkan hadiah, ada minyak wangi, ada gantungan kunci, ada pin, ada uang, dan sebagainya yang bisa digunakan oleh semua orang. Dan itu saya praktekkan waktu mau ngisi motivasi. Saya beli parfum, harganya hanya 15.000 atau 20.000. Saya bagikan kepada bapak-bapak, anak-anak, ibu-ibu, acaranya lebih pecah, lebih bagus. Nanti ini bisa teman-teman lakukan. Kemudian teman-teman harus berdoa. Kenapa harus berdoa? Karena berapa sih ilmu yang kita punya sehingga kita yakin tanpa doa kita bisa menginspirasi banyak orang? Berapa banyak sih kekuatan pembelajaran yang kita lakukan sehingga hari ini aja ada 165 peserta merasa saya yakin bisa mempengaruhi Bapak Ibu. Sesungguhnya itu nggak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Dan ada satu doa yang ini benar-benar powerful, karena saya Muslim. Izin untuk teman-teman yang beragama lain, ini saya sampaikan secara Muslim, nanti yang lain bisa menyesuaikan. Doa ini saya dapatkan dari Ustadz Abu Somad. Beliau, Ustadz Abu Somad, nggak pernah belajar public speaking secara khusus, nggak tahu bagaimana cara berdiri menurut public speaking yang bagus, itu yang beliau sampaikan dalam tausiahnya. Tapi beliau selalu membaca doa ini, sehingga semua teman-teman di sini saya yakin, baik yang Muslim maupun yang non-Muslim, mengakui Ustadz Abu Somad adalah salah satu pengaruh di Indonesia yang sangat besar. Ini doanya. Ini doa yang selalu dibaca oleh Ustadz Abu Somad sebelum tampil. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Artinya, dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan Allah. Ini menandakan Bapak Ibu bahwa manusia itu nggak punya apa-apa. Baik itu ilmu, gerakan tubuh, napas yang dilakukan, itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika teman-teman meyakini hal ini, berbicara depan umum akan sangat powerful. Doanya Nabi Musa berikutnya. Kita tahu lawannya Nabi Musa waktu itu adalah Fir'aun. Fir'aun kalau nggak suka sama orang, ngomongnya benar-benar kasar. Misal, ini memang yang saya dapatkan ilmunya, Fir'aun nggak suka lihat rambut orang, ngomongnya itu bukan disuruh pangkas, pisahkan kepala dari lehernya. Benar-benar kasar. Maka Nabi Musa menghadapi Fir'aun, doanya, Rabbish rohli sodari wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Artinya, ya Robku, lapangkanlah dadaku untukku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.
Dua doa ini selalu saya baca teman-teman, baik sebelum tampil maupun saat tampil. Maka di awal tampil tadi saya baca dua doa ini. Teman-teman nanti boleh rasakan dahsyatnya. Biasanya kalau saya awali dengan doa, saya akan mendapatkan hasil lebih baik dari yang saya inginkan. Saya pernah tergabung di salah satu komunitas yang marketing. Saya mendapatkan penjualan yang di atas dari orang yang paling ahli. Ada orang paling ahli di tim saya mendapatkan lebih baik dari dia, karena waktu itu saya awali dengan doa. Jadi teman-teman, ketika mau berbicara di depan umum, harus diawali dengan doa. Nah, berikutnya, pembicara bermental memberi dapat mengubah keadaan. Keadaan sekitaran teman-teman bisa berubah kalau teman-teman punya mental memberi. Ini kejadian dengan saya di sekolah tempat saya ngajar. Jadi waktu itu saya pernah jadi wali kelas. Ini ceritanya menarik, boleh diperhatikan teman-teman. Waktu saya jadi wali kelas, ini pertama kali saya jadi wali kelas, zong saya. Benar-benar zong. Kenapa? Murid yang saya tangani, murid baru tamat SD masuk SMP, tahu apa yang dilakukan mereka teman-teman? Sekitar 3 atau 5 orang, saya nggak ingat pasti, mereka meludah di tangga. Dan itu ketahuan dengan guru-guru. Kemudian, guru yang paling disegani di sekolah, guru yang bahkan kepala yayasannya pun segan dengan beliau, murid saya berani membohongi guru tersebut. Saya wali kelasnya. Dan berikutnya, waktu saya jadi wali kelas juga dengan kelas yang sama, ada murid saya yang ketika jam pembelajaran manjat tiang tower sekolah. Bagaimana coba kalau kesetrum, kalau beliau tuh jatuh dan sebagainya. Nah, tapi saya waktu itu awalnya, waktu belum bermental memberi, saya marahin mereka. Saya mau ngambil keuntungan agar saya dipuji oleh orang tuanya, agar saya dinilai guru yang bagus. Saya nasihati mereka, ternyata nggak mempan. Saya ubah metodenya dengan menjadi guru bermental memberi. Saya waktu itu membuat reward seperti ini. Bagi murid yang dia berubahnya paling banyak setiap bulan ini dilakukan. Dalam 1 bulan, murid yang berubahnya paling banyak akan saya kasih hadiah. Hadiahnya saya ambil dari uang kas. Jadi bukan uang saya. Kan nggak rugi juga saya. Murid yang berubahnya paling banyak, saya kasih mereka hadiah. Hadiahnya ada kadang pulpen, kadang stipo, kadang potongan kuku, yang sederhana-sederhana aja. Kadang pulpen sama stipo hadiahnya. Kadang potongan kuku sama stipo gitu. Itu yang pertama, murid yang berubahnya paling banyak. Yang kedua, murid yang paling menginspirasi, yang ngajak temannya ibadah duluan, yang menginspirasi agar kelasnya bisa lebih rapi, pokoknya menginspirasi lah. Itu juga saya kasih hadiah per bulannya. Tahu apa yang terjadi teman-teman? Murid yang tadi meludah ke tangga, ternyata berubahnya luar biasa. Beliau jadi masuk 10 besar, juara 7 kalau nggak salah. Padahal sebelumnya jauh dari itu. Murid yang tadi manjat tiang tower, ternyata beliau malah mau tinggal di asrama dan jadi penghafal Al-Quran. Ini terjadi sebenarnya bukan karena saya, ya karena Allah kemudian bermental memberi. Jadi ketika teman-teman menghadapi masalah, buat orang lain senang dulu, buat orang lain bahagia dulu. Ingat yang saya katakan di awal tadi, bahwa ketika orang lain senang, maka ilmunya akan 3 kali lipat lebih mudah masuk ke dalam otak. Bisa dipahami ya? Sampai di sini. Yuk, kita selanjutnya akan masuk ke materi yang berikutnya. Ini adalah materi yang telah mengubah kehidupan saya, benar-benar berubah. Jadi teman-teman, saya mau minta agar fokus. Coba yang sudah punya air, boleh nanti sama-sama kita minum. Yang belum punya air putih, saya undang untuk ke belakang dulu, atau ke ruang tamu dulu, atau di mana letak air putihnya silakan diambil. Silakan, boleh teman-teman ambil terlebih dahulu air putihnya. Teman-teman diambil karena ini luar biasa ilmu yang ini. Karena doanya itu benar-benar diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yuk, boleh diambil air putihnya dulu teman-teman. Semuanya. Yang sudah punya air putih diangkat. Ini saya bukan lagi iklan ya, karena memang lagi adanya Aqua di sini. Nggak ada disponsori.
Yang sudah punya air putih diangkat, yang belum punya air putih silakan diambil. Kenapa saya undang teman-teman untuk bawa air putih? Karena ini berkaitan dengan materi berikutnya. Berikutnya kita akan belajar tentang level energi. Nah, jadi sebelumnya saya mau cerita sedikit. Waktu SD, saya nggak pernah juara 10 besar, tapi saya pengen. Saking kan pengennya, saya tulis di rapot sendiri ranking 4. Di rapot SD saya itu saya tulis ranking 4. Padahal saya nggak pernah ranking 4. Sampai sekarang masih ada tuh tulisannya. SMP, saya dapat baca buku. Waktu itu katanya kalau air diucapkan yang baik-baik, maka dia akan menjadi energi baik sama kita, bisa mencerdaskan otak. Jadi sebelum saya mau ujian, air ini saya bacakan doa, lalu saya minum. Setiap mau ujian, saya lakukan seperti itu. Apa yang terjadi teman-teman? Ranking saya, awalnya waktu SMP kemarin, awalnya ranking 9. Kemudian rankingnya jadi naik. Karena saya baca doa terus dengan air, rankingnya naik jadi 4. Saya makin percaya dengan buku yang saya baca, saya doakan terus airnya dengan kebaikan-kebaikan. Ternyata ranking saya di semester depannya naik jadi 3. Bahkan saya SMA masuk kelas unggulan, saya lomba ke sana kemari. Karena apa? Air ini didoakan ternyata akan benar-benar menjadi energi baik untuk kita. Dari saya berani menyampaikan ini, selain saya sudah membuktikannya, ternyata ketika saya mengikuti pelatihan public speaking, ataupun pelatihan lain yang mengambil gelar, pembicaranya mengatakan hal yang sama. Profesor pun mengatakan yang hal sama. Jadi kalau teman-teman mau kehidupannya berubah, coba air putihnya sama-sama kita baca doa, kemudian sama-sama kita minum. Yuk, doa terbaik di depan air putihnya, kemudian sama-sama kita minum, dan ini rutin kita lakukan setiap hari. Alhamdulillah. Ya, sudah diminum ya. Kan lebih segar karena memang air putih ini obat ngantuk. 70-80% tubuh manusia isinya adalah air. Gimana? Kita akan masuk ke materi berikutnya. Ini adalah materi terakhir yang sengaja saya taruh di akhir karena ini materi paling powerful. Sudah siap untuk menerima selanjutnya, teman-teman? Siap. Yang siap menerima materi selanjutnya, karena tubuh manusia ini kadang merasa kaku tapi kita tidak sadar. Seperti kita lapar, tapi karena kita banyak kerjaan, jadi kita tidak sadar kita sedang lapar. Yuk, tubuhnya digerakkan dulu. Silakan ikuti saya dulu. Tangannya angkat ke atas. Yuk, angkat ke atas semua. Kanan. Yang ikutin mudah-mudahan akan mengalami perubahan ya, public speaking-nya ya. Ke kiri. Yuk, ke depan. Silakan digerak-gerakkan tangannya, nah, kanan kiri. Nah, ternyata badan saya sampai bunyi tak katanya gitu. Gerakkan, kepalanya juga boleh digerakkan. Pinggangnya coba, walaupun saya tidak lihat pinggang teman-teman, digerakkan pinggangnya. Pinggangnya, kakinya. Baik yang duduk di kursi maupun duduk di keramik atau semen boleh digerakkan kakinya. Ya, boleh beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita akan masuk materi terakhir ya. Sebentar lagi jam 10, berarti materinya akan berakhir mana tadi? Ini. Materi terakhir ini adalah materi yang baru saya sampaikan 2 kali dalam seminar public speaking. Dan teman-teman beruntung karena malam hari ini ikut. Ini sebenarnya mau saya simpan, tapi karena memberinya harus totalitas, ya udah deh saya sampaikan aja gitu. Ini dia, level energi. Ini sangat penting teman-teman. Ternyata di dalam diri kita ada energi positif dan juga energi negatif. Seandainya teman-teman berbicara dengan kondisi energi negatif, yakin bisa mempengaruhi orang lain. Sedangkan energi itu akan terpancarkan kepada orang lain. Tapi kalau teman-teman ingin berada dalam energi positif, ternyata energi positif itu ada tingkatannya.
Ada yang dia tingkatan energi positif yang rendah, ada energi tingkatan yang paling tinggi. Maka sangat penting untuk kita tahu level energi. Karena dengan mengetahui level energi, maka diri kita sendiri bisa mengetahui saat ini berbicara di depan umum harus berada pada level yang mana. Apakah teman-teman harus berada pada level berani, atau berada pada level cinta, atau level kenyamanan? Kita lihat berikut ini. Perhatikan, ini materi inti kita pada malam hari ini. Nah, level energi terbagi dua, ada energi positif dan juga negatif. Kita lihat dari atas ya. Perhatikan ke layar teman-teman, fokus karena ini materi inti kita. Energi positif adalah energi pencerahan, kedamaian, sukacita, cinta, berpikir, penerimaan, kemauan, netralitas, berani. Ini adalah energi positif. Di bawahnya, bangga, marah, keinginan, takut, kesedihan, mendalam, apatis, rasa bersalah, dan malu. Ini adalah energi negatif. Seandainya teman-teman tampil berbicara di depan umum dengan rasa malu, artinya teman-teman berada pada level energi manusia paling rendah. Satu tingkatan di bawah rasa malu adalah kematian. Jadi zaman dulu kalau orang mau buat orang mati gampang, permalukan dia semalu-malunya, usir dari kampungnya. Tidak lama kemudian akan mati. Ternyata teman-teman, ketika teman-teman tampil dengan rasa bangga, karena bangga ini biasanya dia akan sombong, itu adalah level yang negatif. Dan yang membuat saya terkejut adalah, ini benar-benar buat saya terkejut, ternyata berani adalah level energi positif yang paling rendah. Jadi kalau teman-teman tampil hanya bermodalkan berani, ini adalah level energi yang paling rendah, teman-teman. Ternyata seperti itu. Nah, jadi ketika kita mau tampil, usahakan berada pada level energi yang paling atas. Apa itu? Pencerahan. Pencerahan ini sebenarnya nggak tergambarkan. Pencerahan ini kalau misalnya teman-teman lihat orang, beliau nggak nyuruh kita ibadah, bawaan kita tuh lebih tenang, bawaan kita tuh mau ibadah. Kalau teman-teman punya teman yang dekat dengan dia, kita tuh rasa dekat kepada Tuhan ini lebih tinggi, jangan dijauhi, jangan ditinggalkan teman seperti ini. Karena biasanya beliau ini berada pada energi pencerahan. Di bawah pencerahan itu ada kedamaian. Dan ini mungkin yang bisa kita capai. Karena untuk mencapai ke pencerahan ini, bisa, tapi tantangannya luar biasa. Nah, teman-teman, jadi sekali lagi saya minta teman-teman yang mau tampil berbicara di depan umum, pastikan kondisinya, seluruh tubuhnya harus damai. Sampaikan dengan sukacita, sampaikan dengan cinta. Apabila teman-teman menyampaikan dengan rasa ini, dengan level energi ini, maka teman-teman akan bisa tampil dengan sangat-sangat powerful. Paham ya? Ini adalah tingkatannya, nanti akan saya bagikan untuk materi ini, karena ini sangat penting sekali. Nah, dan energi ini saling berkaitan. Kalau teman-teman pernah duduk dengan orang lain, misalnya duduk dengan si A, nggak tahu kenapa setiap habis duduk dengan A, teman-teman pergi, kok bawaannya jadi lemes, kok bawaannya jadi kayak nggak berdaya. Bisa jadi si A tadi itu energi negatifnya benar-benar besar, sehingga ketika kita dekat dengan dia, padahal kita ngomongnya hanya sedikit, kita malah jadi energinya terkuras. Karena level energi ini saling berkaitan, teman-teman. Nah, jadi ketika mau berbicara di depan umum, sekali lagi saya sampaikan, pastikan diri teman-teman dalam kondisi damai, sampaikan dengan sukacita, sampaikan dengan cinta, teman-teman harus sampaikan dengan berpikir, harus dengan penerimaan, kemauan, netralitas, dan berani. Ini bukan kondisi diri teman-teman aja. Teman-teman ketika sudah menjadi pembicara, punya kewajiban untuk membuat audiensnya juga nyaman. Membuat audiensnya itu merasa suka, membuat audiensnya merasa cinta. Jadi ketika teman-teman berbicara di depan umum, audiensnya juga harus bisa merasakan kedamaian,
bisa merasakan sukacita, bisa merasakan cinta, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan jangan hanya tampil dengan berani, karena ternyata berani adalah level energi positif paling bawah. Tampillah dengan berani, tampillah dengan kedamaian, dengan sukacita, dengan cinta, dan seterusnya, dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Lalu, Bang Erwin, bagaimana caranya agar kita bisa pada level ini? Terkeluar dengan ada lagi. Ya. Kemana Kak? Nah, ini saya nggak tahu nih kemana tadi. Sudah masuk lagi aman? Aman. Oke, aman ya. Wah, kelupaan saya tadi. Kita lanjut ya. Lanjut. Ya, ini saya mau share screen lagi. 15 menit terakhir, jangan ada yang keluar deh, karena sayang banget, karena ini kita 15 menit terakhir. Sampai di sini tadi paham ya teman-teman ya? Insya Allah. Sekarang kita akan langsung. Kalau saya tanya deh, teman-teman hadir ke seminar ini, tadi awalnya berada pada level yang mana? Hadir dengan bersalah, hadir dengan berani, hadir dengan damai, atau hadir dengan apa? Sukacita. Hadir dengan kemauan. Damai. Dengan keinginan. Kedamaian. Berpikir. Teman-teman, ketika kita hadir di acara pun, energi kita harus positifnya harus yang banyak ya. Tadi ada yang saya dengar dengan kedamaian, dengan sukacita itu bagus. Tapi bagi yang hadir bahkan keinginan, hasrat kita ingin mencapai sesuatu, itu ternyata energi negatif. Bukan kita nggak boleh bermimpi, boleh. Tapi jangan sampai itu melekat. Jangan sampai kita diperbudak dengan hal tersebut. Paham ya? Nah, lalu berikutnya, bagaimana cara kita mengetahui level energi ini? Kita berada pada level energi yang mana? Ini dia. Jadi teman-teman, setelah tadi sudah tahu level energinya, coba deh rasakan saat ini kamu ingin berada pada energi yang mana. Misalnya pengen berada pada energi kedamaian. Sudah damai belum? Sudah didapatkan belum? Seandainya teman-teman ingin berbicara atau berkumpul dengan orang lain dalam kondisi energi damai, dan itu belum teman-teman dapatkan, lakukanlah relaksasi. Saya biasanya ketika saya kan mengajar di sekolah, homeschooling, sekolah saya ini luar biasa, orang-orang pintar di sana sangat banyak. Orang yang mau jadi atlet renang, orang yang mau jadi ya pemain badminton dan sebagainya banyak. Tapi anak-anak berkebutuhan khusus juga ada. Jadi ketika mau hadir dengan rasa cinta dan damai, biasanya saya tuh diam dulu, kemudian saya bayangkan saat ini berada pada level energi mana. Oh ternyata hari ini aku hanya berani. Selanjutnya saya mau berada pada damai. Saya diam, saya pejamkan mata, damai, ya intinya mendatangkan kedamaian, mendatangkan rasa cinta, baru saya hadir. Dan di situ ketika hadir benar-benar powerful teman-teman. Coba nanti rasakan, ketika teman-teman hadir dengan kedamaian, nggak tahu kenapa teman-teman tuh jadi orang yang berpengaruh di sana. Ini sudah saya rasakan. Ketika teman-teman hadir dengan kedamaian yang benar-benar besar, hadir dengan rasa sukacita yang besar, nggak tahu kenapa orang lain itu benar-benar lengket dengan teman-teman. Tapi kalau hadir dengan rasa bersalah, nggak tahu kenapa bawaan kita tuh maunya diem, marahin orang lain nggak tahu apa-apa jadi malah kena juga, gitu. Dan minta kepada Sang Pencipta agar diri kita bisa berada pada level energi yang kita inginkan. Coba kita sekarang langsung praktek agar teman-teman berada pada level energi yang tinggi. Yuk kita langsung praktek, coba duduk yang tenang semuanya. Boleh bersender, boleh kakinya diluruskan atau bagaimana lah yang buat teman-teman menjadi tenang. Kita langsung praktek ini. Dengarkan suara saya baik-baik ya. Coba sekarang boleh pejamkan matanya. Silakan pejamkan matanya, bayangkan, rasakan, dengarkan apa yang saya ucapkan. Coba teman-teman, tarik napas yang dalam dari hidung. Tahan, buang pelan-pelan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung. Tahan,
buang pelan-pelan dari mulut. Sekali lagi, tarik napas yang dalam dari hidung. Tahan, buang pelan-pelan dari mulut. Coba teman-teman sekarang rasakan kebahagiaan apa yang hari ini teman-teman dapatkan. Bayangkan hari ini teman-teman tuh dapat bahagia apa aja. Coba bayangkan, rasakan hal tersebut, dengarkan hal tersebut. Bayangkan bahagianya apa aja hari ini, ucapkan syukur kepada Sang Pencipta karena sudah memberi kebahagiaan ini. Ucapkan syukur, terima kasih kepada Sang Pencipta sudah memberikan kebahagiaan ini. Ucapkan terima kasih juga sama diri sendiri dengan orang lain walaupun orangnya tidak ada. Dirinya pun semakin tenang. Coba teman-teman bayangkan, rasakan, dengarkan suara saya baik-baik. Coba masukkan energi teman-teman itu mendapatkan rasa cinta dari Sang Pencipta atau dari alam semesta, dari siapapun. Silakan teman-teman, dapatkan rasa cinta dari Sang Pencipta. Rasakan hari ini teman-teman merasakan sukacita. Coba masukkan energi, rasanya itu damai sekali. Minta kedamaian sama Sang Pencipta. Buat pikirannya jadi damai, tenang. Tubuhnya jadi damai juga. Tubuhnya semakin tenang, rileks. Lepaskan semua rasa penat yang tidak enak. Lepaskan semua. Buat dirinya menjadi benar-benar damai. Tercerahkan dengan materi yang malam ini didapatkan. Semakin tenang, semakin damai. Tarik napas yang dalam dari hidung. Tahan. Buang pelan-pelan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung. Tahan. Buang pelan-pelan dari mulut. Sekali lagi, tarik napas yang dalam dari hidung. Tahan. Buang pelan-pelan dari mulut. Ya, matanya boleh dibuka kembali. Nah, gimana rasanya teman-teman? Lebih ringan, Lebih ringan dan tenang. Gimana rasanya? Damai. Damai. Ngantuk, nggak apa-apa ngantuk. Memang ringan, lebih rileks. Nah, ini bisa teman-teman lakukan ketika kondisi diri kurang baik. Ketika mau menghadapi bos, nggak mungkin menghadapi bos dengan rasa negatif. Pastikan dirinya nyaman, hadir penuh dengan cinta. Nggak tahu kenapa waktu itu disampaikan dengan cinta, yakin ya teman-teman. Nggak tahu kenapa nanti kayak bawaannya tuh mau senyum. Oh iya Pak, gitu ya Pak. Bawaannya tuh lebih tenang. Sampaikan dengan cinta. Kebaikan-kebaikan itu akan muncul. Hal yang perlu diingat adalah bukan hanya diri kita yang merasa nyaman, bukan hanya diri kita yang merasa cinta, tapi orang lain juga harus merasakan nyaman, orang lain juga harus merasakan cinta. Dan teman-teman harus tahu bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah energi. Seandainya diri kita merasa belakangan ini kok sering terjadi hal negatif ya, barangkali bayangkan banyak kesalahan yang kita lakukan, banyak energi negatif yang kita lakukan, sehingga energi negatif itu tertarik kepada kita. Energi alam semesta itu seperti itu. Bayangkan teman-teman malam ini, selama ini sering dapat keberuntungan atau ketidakberuntungan. Itulah yang sebenarnya energi yang kita punya. Nah, coba ubah energi itu menjadi positif. Damai. Ubah energi itu menjadi damai. Untuk public speaking, teman-teman, segalanya ini memang energi ya. Manusia itu energi. Materi yang saya sampaikan malam ini juga ada energinya. Dan saya sudah berupaya di bagian pertama, kedua, ketiga, seberapa level energinya. Saya sudah berupaya melakukan yang terbaik. Dan perangkat yang digunakan ini juga energi, baik laptop, baju, kacamata, dan semuanya adalah energi. Maka teman-teman,
Tapi tidak mungkin saya sampaikan bagaimana membuat materi yang lebih berenergi, bagaimana agar semuanya lebih energi. Tentu butuh waktu yang lebih banyak, nanti akan kita bahas mungkin di pertemuan berikutnya. Nah,